Masalah pendidikan paling umum di setiap negara di dunia. Setiap negara tentunya memiliki berbagai masalah yang harus diselesaikan, termasuk masalah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari suatu negara, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan. Keterampilan tersebut bukan hanya didapat dari pendidikan formal saja. Pendidikan nonformal juga berfungsi untuk melatih keterampilan yang sangat membantu seseorang mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Meski begitu penting, banyak orang seringkali menghadapi masalah ketika ingin menempuh pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya Ilham Nur Faris akan menjelaskan tentang masalah pendidikan yang umumnya ada di setiap negara yang ada di dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai masalah pendidikan di tingkat dunia, baiknya kita mengetahui definisi dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, lantas apa sih yang menjadi masalah pendidikan yang umumnya masih terjadi di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia? Masalah pendidikan yang pertama adalah pengajar yang tidak kompeten. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Hal tersebut ditambah lagi dengan masalah pendidikan yang baru, yaitu banyak negara atau daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Masalah kedua adalah tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Saat tidak memiliki ruang kelas yang memadai, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Contoh kasus seperti ini banyak terjadi di Afrika, di mana anak-anak di sana sering belajar di ruangan yang sesak, kelas yang berantakan, bahkan tidak jarang mereka harus belajar di luar ruangan. Hal yang lebih parah adalah di negara Malawi. Ada sekolah yang harus menampung 130 anak di dalam satu kelas. Tidak hanya ruang kelas yang kurang memadai, tetapi juga semua fasilitas dasar yang diperlukan seperti air bersih dan toilet yang layak. Masalah ketiga adalah dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja, contohnya, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa meniadakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Masalah selanjutnya adalah kekurangan bahan belajar. Faktor selanjutnya yang perlu tersedia untuk mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali siswa yang tidak memiliki buku pelajaran memadai untuk digunakan. Agar bisa mengoptimalkan proses belajar, siswa membutuhkan buku pelajaran, lembar latihan, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membantu aktivitas belajar menjadi lebih baik. Bukan hanya siswa saja, seorang guru juga membutuhkan bahan untuk mengajar di kelas, berbagi dengan siswa, dan membimbing mereka dalam pelajaran. Masalah pendidikan yang kelima adalah jarak sekolah yang terlalu jauh. Kendala pendidikan selanjutnya adalah masih banyak anak-anak di seluruh dunia yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai 3 jam lamanya. Bahkan, kendala pendidikan seperti ini sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Anda bisa membayangkan kendala pendidikan seperti ini. Anak-anak ini harus berangkat sekolah setiap jam 5 pagi setiap harinya, dan
harus pulang sekolah di sore hari. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah anak-anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam perjalanan yang mereka lalui, dan hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Masalah pendidikan selanjutnya adalah nutrisi yang harus dicukupi. Kelaparan dan nutrisi yang didapatkan oleh anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak di sekolah. Hal ini juga menjadi kendala pendidikan utama di dunia. Ini berakibat anak-anak yang kekurangan nutrisi tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan optimal dan menjadi kendala pendidikan yang cukup banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Nutrisi yang baik merupakan salah satu persiapan penting yang perlu dipersiapkan agar anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan baik, optimal, dan tidak lagi menjadi kendala pendidikan di dunia. Masalah pendidikan selanjutnya adalah biaya pendidikan. Kemiskinan dan biaya pendidikan yang mahal juga merupakan kendala pendidikan utama di dunia. Kendala pendidikan seperti ini membuat tidak semua orang bisa merasakan manfaat pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Kendala pendidikan ini banyak terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia, yang mulai menghapuskan biaya sekolah agar semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak negara di Afrika yang menerapkan biaya informal, dan hal yang membuat orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan yang memberatkan dan menjadi kendala pendidikan. Misalnya saja, seragam, buku pelajaran, pelajaran tambahan, biaya ujian, dan dana yang mendukung bangunan sekolah. Tidak hanya di Afrika saja, kendala pendidikan seperti itu juga masih sangat banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Hal yang semakin memberatkan adalah pemerintah Indonesia hanya memberikan pendidikan gratis untuk warga negaranya hanya sampai tingkat SMA saja. Padahal, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan memiliki pendapatan yang memadai, seorang anak perlu melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Lantas, solusi apa sih yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Solusi yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat memecahkan permasalahan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai, serta pengadaan sistem double shift, bergantian pagi dan sore hari, untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Solusi yang kedua adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja, ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem, berorientasi pada peserta, dan pemanfaatan sumber belajar. Solusi selanjutnya adalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan dapat memecahkan masalah pendidikan melalui cara-cara seperti perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, lalu melakukan pembaharuan sistem pendidikan, dan memberdayakan lembaga pendidikan, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan. Pendidikan berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan sasaran pendidikan adalah manusia, yang merupakan pelaku dalam kegiatan pembangunan, serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan, yang semoga bisa bermanfaat untuk membuka pikiran kita semua bahwa pendidikan merupakan hal dasar dan sangat penting untuk dimiliki oleh semua anak. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bisa menginspirasi kita semua. Sekian dan terima kasih.